Selamat datang di Jeritan Senyap, tempat di mana gelap tidak hanya sekedar bayangan, tetapi sebuah pintu menuju cerita-cerita yang tak pernah ingin kau dengar sendirian. Dengarkan baik-baik, setiap bisikan, setiap detak, karena mungkin ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama kita. Jika kau berani, tekan tombol subscribe. Biarkan dirimu menjadi bagian dari lingkaran senyap ini. Jangan lupa untuk like dan share agar semakin banyak jiwa yang ikut merasakan kengerian yang sama. Dan tinggalkan komentarmu di bawah, ceritakan apa yang kau rasakan atau rahasia yang tak bisa kau pedam sendiri. Siapa tahu komentar itu akan dipanggil kembali di malam berikutnya. Kini, mari kita mulai. Selamat datang di Jeritan Senyap. Namaku Ratna, usia 23 tahun. Aku baru saja menikah dengan Bayu, lelaki sederhana yang ku kenal sejak kuliah. Kami menikah dengan pesta kecil, sekadar tasyakuran keluarga. Tak ada bulan madu ke Bali, tak ada hotel mewah. Hanya doa restu orang tua dan bekal keyakinan bahwa cinta akan mampu menambal semua kekurangan. Setelah menikah, persoalan terbesar kami adalah tempat tinggal. Bayu hanya seorang karyawan kontrak di perusahaan logistik, sementara aku baru saja berhenti kerja untuk mengurus rumah tangga. Kami tak mungkin mampu mencicil rumah, bahkan untuk apartemen mungil pun terlalu berat. Kami mencari-cari kos, lalu kontrakan. Hampir semua mahal. Sampai akhirnya, Bayu menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lokasinya agak masuk gang sempit, tapi cukup dekat dengan pasar. Pemilik rumah menawarkan harga yang nyaris setengah dari kontrakan lain. Aku sempat curiga. "Kenapa murah banget, Yu?" tanyaku pada Bayu waktu itu. "Rezeki kali nah, lagi beruntung kita," jawabnya ringan. Rumah itu berdiri di antara deretan kontrakan lain, tapi terlihat berbeda. Cat tembok depannya kusam, pintu kayunya berwarna coklat tua dengan bekas goresan. Di halaman, tumbuh pohon kamboja yang bunganya sering jatuh berguguran ke tanah. Saat pertama kali melangkah masuk, ada bau lembab yang menusuk hidung. Semacam campuran tanah basah dan kain lama yang disimpan di gudang. Aku mengernyit. "Kok pengap ya?" Bayu menepuk-nepuk bahuku. "Nanti kita kasih pengharum ruangan. Lagian murah banget nah, bisa hemat buat tabungan." Pemilik rumah, seorang bapak tua kurus dengan sorot mata sayu, hanya berkata singkat saat menyerahkan kunci. "Kalau malam, jaga kebersihan kamar. Jangan berisik, jangan lupa baca doa." Ada nada aneh dalam suaranya, seolah memberi pesan samar. Aku hampir bertanya lebih jauh, tapi Bayu keburu mengajakku menandatangani kontrak sewa. Hari-hari pertama kami terasa manis. Meski rumah mungil itu hanya memiliki 2 kamar, 1 dapur kecil, dan ruang tamu sederhana, aku merasa cukup bahagia. Setiap pagi aku menyapu halaman sambil mencium wangi bunga kamboja. Setiap sore, Bayu pulang kerja, membawa senyum dan cerita lelahnya. Tetangga sekitar cukup ramah, tapi aku memperhatikan sesuatu. Ketika mereka melintas di depan rumah kami, mereka jarang menoleh. Bahkan ada yang cepat-cepat mempercepat langkah seolah enggan menatap ke dalam halaman kami. Suatu kali, seorang ibu penjual sayur sempat menegurku lirih. "Mbak, hati-hati ya, tinggal di situ. Rumah itu sering ganti penghuni, gak pernah lama." Aku terdiam cukup lama setelah itu. Malam pertama kami sebagai pasangan suami istri di kontrakan itu berlangsung penuh tawa.
Bayu menyalakan lilin kecil, menggodaku dengan cara kekanak-kanakan, lalu menuntunku ke ranjang. Meski udara kamar pengap, aku tetap larut dalam kehangatan tubuhnya. Tapi di tengah-tengah keintiman itu, aku mendengar sesuatu. Seperti ketukan pelan dari arah dinding. Tok, tok, tok. Bayu berhenti sejenak, menoleh. "Dengar, Nah?" Aku mengangguk. Kami diam. Suara itu berhenti. Bayu menggeleng dan kembali mencumbuiku. Tapi ketika tubuh kami semakin rapat, aku merasa aneh, seolah ada hempasan udara dingin yang menyelinap di antara kulitku dan kulit Bayu. Aku spontan memeluknya erat, mencoba mengabaikan sensasi itu. Namun semakin lama, aku merasa ruangan ini semakin kecil. Dinding kamar seperti merapat perlahan, membuat dadaku sesak. Aku menutup mata, berharap hanya halusinasi. Saat ku buka kembali, lilin di meja samping ranjang berkedip-kedip. Bayangan di dinding tampak lebih panjang, lebih rapat, seolah ada sosok ketiga yang ikut berbaring bersama kami. Aku menoleh sekilas dan hampir menjerit. Untuk sepersekian detik, aku melihat sebuah siluet perempuan duduk di sudut ranjang, rambut panjang menutupi wajahnya, kebaya lusuh menempel di tubuhnya. Ia hanya diam, memandangi kami. Aku spontan mengguncang Bayu. "Bayu, ada orang!" Bayu menoleh cepat. "Mana? Gak ada, Nah." Ketika aku lihat lagi, sosok itu lenyap. Tinggal bau melati yang samar memenuhi kamar. Aku menjigir, tapi Bayu mencoba menenangkanku. "Sudah, mungkin kamu capek. Ini rumah lama, biasa ada bayangan atau suara-suara aneh." "Tapi aku lihat jelas, Yu, ada perempuan." Bayu menarik napas panjang, memelukku. "Sudah, kita doa aja." Kami mencoba tidur. Tapi aku sulit memejamkan mata. Suara ketukan dinding kadang terdengar, bau melati sesekali muncul. Dan dalam benakku, siluet perempuan itu masih duduk di ranjang, memandangi kami dengan tatapan kosong. Itulah malam pertama kami di kontrakan itu. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, tapi justru meninggalkan rasa sesak dan bayangan asing yang mulai membayang-bayangi hidup kami. Dan sejak malam itu, aku tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang tak bisa kami pahami. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Bayu berangkat kerja pagi, pulang sore dengan wajah lelah. Aku mengisi waktu dengan membersihkan rumah, memasak, dan terkadang mengobrol dengan tetangga sebelah. Namun semakin lama aku tinggal di kontrakan itu, semakin terasa sesuatu yang janggal. Udara di dalam rumah selalu lebih pengap dibanding luar. Bahkan setelah semua jendelaku buka, hawa pengap itu tetap bertahan, seakan berasal dari dinding rumah sendiri. Ada satu kamar kecil di samping dapur yang selalu terkunci. Kuncinya tidak pernah diberikan oleh pemilik rumah. "Itu gudang," katanya singkat. Tapi entah kenapa, aku sering merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti suara seret kain atau helaan nafas berat. Malam itu Bayu pulang lebih cepat. Ia membawa ayam goreng dari warung dan kami makan sambil bercanda kecil. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Bayu tiba-tiba menatapku dengan mata penuh gairah. "Kamu cantik banget malam ini, Nah," bisiknya. Pipiku panas. Aku tersenyum, pura-pura menunduk. "Ah, kamu bisa aja. Tapi serius, aku merasa kamu makin manis tiap hari." Bayu menarik tanganku, membawaku ke kamar. Lampu neon kuning temaram menyorot ruangan yang lembab. Cat dindingnya mengelupas, tapi aku berusaha menutup mata. Aku hanya ingin memikirkan Bayu malam itu. Namun, begitu tubuh kami saling menempel, aku mulai merasa aneh. Udara dalam kamar mendadak jauh lebih panas. Nafasku tercekat.
Aku berusaha fokus pada sentuhan Bayu, pada kehangatan kulitnya. Tapi entah mengapa, tubuhku justru merinding. Dan saat mataku menatap ke arah dinding, aku hampir menjerit. Dinding itu bergerak. Retakan cat seolah berdenyut, merapat, lalu melebar lagi. Seperti jantung yang berdetak. "Yuk, kamu lihat nggak?" Suaraku tercekat. Bayu mendesah, tidak menjawab. Seolah terlalu larut dalam hasrat. Aku mencoba mengabaikan, memejamkan mata. Tapi semakin aku pejamkan, semakin jelas aku merasakan sesuatu yang bukan dari Bayu. Ada tangan lain yang meraba kulitku. Bukan tangan kasar Bayu, melainkan jemari halus, dingin, dan sangat panjang. Jemari itu meluncur dari pinggang ke perut, lalu ke dadaku. Aku membuka mata. Bayu masih di hadapanku, tubuhnya rapat padaku. Lalu, tangan siapa yang tadi merabahku? Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat. Sebagai gantinya, tubuhku justru bergetar antara takut dan anehnya, terangsang. Jemari itu bergerak perlahan, sensual, tapi menyisakan rasa ngeri yang menusuk. "Yuk," bisikku pelan. "Hah?" Bayu mendengus, matanya terpejam, seolah benar-benar menikmatinya. Tapi aku tahu, Bayu hanya menggunakan kedua tangannya untuk menopang tubuhnya. Tangan ketiga itu nyata, dan ia masih menyentuhku, menekan kulitku dengan dingin menusuk. Lilin di meja kembali bergetar, bayangan di dinding makin liar. Dalam sekejap, aku melihat sesuatu. Bayangan seorang perempuan berambut panjang, tubuhnya melengkung seolah ikut menindih kami dari atas. Aku menahan nafas. Tubuhku serasa dihimpit dari dua arah sekaligus. Suara nafas lirih terdengar di telingaku. Bukan suara Bayu. Suara itu serak, dalam, tapi sekaligus penuh desahan erotis. Aku bergetar antara takut dan malu, tapi tubuhku tak bisa bergerak. "Nak, kamu dingin banget kenapa?" tanya Bayu sambil mencium leherku. Aku ingin menjawab, tapi justru mendengar suara lain berbisik di telingaku. "Biarkan aku ikut." Aku membeku. Sekilas aku melihat wajah perempuan itu. Kulit pucat, bibir merah menyala, tapi matanya kosong. Ia menempel begitu rapat di atas tubuh kami, seolah ingin menjadi bagian dari hubungan kami. Bayu seperti tidak sadar. Ia terus larut, mendesah, bahkan semakin bergairah. Sementara aku merasa dicekik, sesak, seakan udara dalam kamar disedot habis. Dinding merapat, ranjang bergoyang. Aku terjebak di antara tubuh suamiku, sosok gaib itu, dan ruangan yang kian menutup. Aku ingin lari, tapi aku tahu tak ada tempat untuk lari. Malam itu, aku akhirnya menangis dalam diam. Bayu terlelap setelah puas, sementara aku masih mendengar desahan samar di sudut kamar. Dan sebelum aku tertidur, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di sisi ranjang, tepat di lantai, ada bekas jejak telapak kaki basah, kecil, ramping, milik seorang perempuan. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku mulai merasa ada yang berubah pada Bayu. Suamiku yang biasanya pulang kerja dengan wajah letih dan bercerita tentang aktivitas di kantor, kini sering pulang dengan tatapan kosong. Seakan pikirannya tertinggal di suatu tempat. Yang lebih aneh, ia jadi semakin bergairah. Hampir setiap malam ia mengajakku bercinta, bahkan ketika tubuhnya terlihat sangat lelah. Awalnya aku senang, merasa dicintai, tapi lama-lama aku menyadari ada yang tak wajar. Ketika ia menindihku, matanya tak lagi menatapku. Matanya seolah menembus tubuhku, melihat sesuatu di balikku. Bibirnya kadang menyebut nama samar, bukan Ratna, melainkan Sari. Aku membeku pertama kali mendengarnya. "Yuk, siapa Sari?" tanyaku pelan. Bayu tersentak, wajahnya memucat. "Hah? Apa? Enggak, aku enggak bilang apa-apa.
Tapi aku tahu jelas, bibirnya menyebut nama itu dengan penuh hasrat. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Bayu sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kadang, aku mendapati ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke sudut kamar. "Yuk, kamu kenapa?" Ia hanya menggeleng. "Aku mimpi aneh. Ada perempuan." "Apa?" Aku langsung menegakkan badan. "Dia cantik sekali, nah. Rambutnya panjang, kebaya hijau, dia duduk di ranjang, di sebelahmu. Tapi kamu kayak gak sadar." Suara Bayu bergetar. Tapi yang membuatku merinding bukan hanya kata-katanya, melainkan ekspresi wajahnya. Matanya berbinar, seolah sedang menceritakan sesuatu yang benar-benar membuatnya tergoda. Aku terdiam lama, jantungku berdetak keras. "Yuk, itu bukan mimpi. Aku juga pernah lihat dia." Suaraku lirih, hampir seperti bisikan. Bayu menoleh, matanya melebar. "Kamu juga?" Aku mengangguk, bibirku gemetar. "Dia ada di sini, Yu, di rumah ini. Dia menginginkan kita." Suatu malam, halusinasi itu mencapai puncaknya. Kami sedang berbaring. Aku mencoba tidur lebih awal, tapi hawa kamar semakin panas. Pengap. Bayu tiba-tiba bangun, menatap lurus ke langit-langit. "Nah, lihat, dia ada di atas kita." Aku spontan menoleh, dan di sana aku benar-benar melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang menjuntai bergantung terbalik dari langit-langit kamar. Rambutnya menyentuh wajah Bayu. Kebayanya lusuh, matanya kosong menatapku. Bibirnya tersenyum samar, sensual, tapi menyeramkan. Bayu tersenyum, seolah sedang bertemu kekasih lama. Tangannya terangkat, mencoba meraih sosok itu. "Cantik sekali," gumangnya. Aku panik, menarik tangan Bayu. "Jangan, Yuh, itu bukan manusia." Tapi ia menepis kasar. "Dia butuh aku, nah. Kamu gak ngerti." Sejak malam itu, Bayu semakin jauh. Setiap kali kami berhubungan, aku merasa ia tidak benar-benar bersamaku. Sentuhannya kosong, matanya terpejam, mulutnya berbisik nama itu. Sari. Dan semakin sering ia melakukannya, semakin aku merasa ruang kamar menyempit. Udara semakin tipis, dinding semakin dekat, dan setiap kali aku membuka mata, aku selalu menemukan bayangan perempuan itu duduk di sudut ranjang, menonton kami dengan senyum samar. Aku bukan hanya merasa takut, aku mulai merasa cemburu. Cemburu pada sosok gaib yang merebut suamiku, memeluknya dengan cara yang tak bisa kulawan. Malam-malamku diisi bukan hanya dengan teror, tapi juga rasa kalah. Aku kehilangan Bayu sedikit demi sedikit, tergantikan oleh perempuan asing yang seharusnya sudah mati, terkubur di rumah ini. Aku pikir aku akan terbiasa dengan kehadiran bayangan itu, tapi ternyata tidak. Setiap malam, ia semakin nyata. Setiap malam, ia semakin dekat. Bayu kini nyaris tak pernah menatapku ketika kami bercinta. Matanya selalu terpejam, bibirnya menyebut nama itu dengan lembut. Sari. Seolah aku hanyalah tubuh kosong yang digunakannya untuk membayangkan wanita lain. Aku benci. Aku marah. Tapi yang lebih membuatku terpuruk adalah aku mulai merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Aku juga merindukan kehadirannya. Malam itu, Bayu pulang dalam keadaan letih. Ia langsung merebahkan diri di ranjang. Tanpa banyak bicara, aku menyelimuti tubuhnya, mencoba mengusap rambutnya dengan lembut. "Yuh," panggilku pelan. Kamu masih mimpiin dia?" Tanyaku, berusaha menahan getar suaraku. Bayu terdiam lama, lalu mengangguk kecil. "Aku gak bisa berhenti, nah.
Dia datang setiap malam. Dia lebih nyata daripada mimpi. Hatiku tercekat. "Aku istrimu, Yu, bukan dia," seruku hampir menangis. Bayu menatapku tapi matanya kosong. "Aku tahu, tapi kamu gak ngerti. Rasanya seolah dia ada di antara kita. Menempel, merabah, mengisi kekosongan." Malam itu, aku memutuskan untuk membuktikan sendiri. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik dengan lirih, meski hatiku bergetar. "Kalau memang kau ada, tunjukkan dirimu padaku." Sejenak, hening. Bayu sudah terlelap, hanya terdengar desah napasnya. Lalu, hawa kamar berubah. Suhu turun drastis. Dinding seakan merapat membuatku sesak, dan dari sudut kamar, perlahan-lahan, ia muncul. Seorang perempuan berambut panjang, kebaya hijau lusuh, kulitnya pucat, matanya hitam kosong, tapi wajahnya indah, cantik dengan cara yang menggetarkan. Senyumnya samar, sensual, membuat jantungku berdetak liar. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekak di tenggorokan. Dan anehnya, bukannya lari, aku justru merasa tubuhku menghangat. Dia berjalan mendekat, gerakannya pelan, kakinya nyaris tak menjejak lantai. Ia duduk di sisi ranjang, sangat dekat denganku. Wangi melati pekat menyelimuti. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku. Aku merinding, tapi sekaligus bergidik oleh sensasi aneh itu. Jemarinya meluncur ke leher, ke bahu, turun ke dadaku. Aku menahan napas, antara takut, malu, dan terangsang. Tiba-tiba Bayu menggeliat dalam tidurnya, meraba tubuhku dengan liar. Tapi aku tahu, itu bukan hanya Bayu. Ada sentuhan lain, menindihku dari arah berlawanan. Dua dunia bertubrukan, tubuh hangat suamiku yang setengah sadar dan sentuhan dingin perempuan itu yang menempel rapat. Aku menggeliat, air mataku menetes. Suara desah lirih terdengar di telingaku, bukan dari Bayu, melainkan dari sosok gaib itu. Biarkan aku ikut, aku ingin merasakan. Tubuhku terjebak, aku berada di antara dua gairah, milik suamiku yang setengah sadar dan milik arwah perempuan itu yang menempel rapat. Rasanya seperti dipeluk dari dua arah dalam ruangan yang semakin sempit, semakin panas. Dinding kamar bergetar seakan menutup rapat, mencekik kami bertiga. Aku ingin melawan, aku ingin menolak, tapi tubuhku justru tak bisa berhenti bergetar. Sensasi erotis bercampur dengan ngeri yang menusuk. Dan di dalam benakku muncul rasa yang kotor. Aku cemburu, bukan hanya pada Bayu yang jatuh cinta pada arwah itu. Aku cemburu karena aku sendiri juga mulai menginginkan sentuhan perempuan itu. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh lemas, basah oleh keringat dingin. Bayu masih terlelap, wajahnya tenang. Di sisi ranjang ada noda basah berbentuk telapak tangan kecil, seolah ada seseorang yang semalam benar-benar duduk di sana. Aku menatap noda itu lama sekali, dan dalam hatiku, aku tahu, aku bukan hanya kehilangan suamiku, aku juga kehilangan diriku sendiri. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap aku pejamkan mata, aku merasakan tubuhku disentuh, diusap, direngkuh, entah oleh Bayu atau oleh dia. Kadang aku merasa berada di ranjang. Kadang aku merasa ranjang itu sudah berubah menjadi tanah basah, dingin, dengan akar-akar pohon melilit pergelangan kakiku. Yang lebih menakutkan, rumah kontrakan itu sudah seperti ikut bernafas. Dindingnya bergetar halus, lantainya berderit seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ventilasi udara yang sempit menyalurkan aroma anyir bercampur melati. Aku seperti terkurung,
seakan tak ada lagi jalan keluar. Bayu semakin jarang keluar rumah. Kalau dulu ia masih bekerja, sekarang ia lebih sering berdiam diri, menatap sudut ruangan sambil bergumam sendiri. Suatu malam, aku menemukan dia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Ia menatap kosong ke dinding, lalu tersenyum samar. "Yu, kamu ngapain?" tanyaku sambil mendekat. Ia menoleh padaku dengan wajah pucat. "Dia di sini, Nah, duduk di sampingku." Aku tercekak. "Siapa?" "Dia, perempuan itu, Sari." Aku menelan ludah, berusaha menguasai diri. "Kamu bisa lihat dia?" Bayu mengangguk. "Bisa." Dan dia bilang, "Kamu juga sudah bisa merasakannya, kan?" Aku mundur selangkah. Jantungku berdetak keras. Bayu berdiri, lalu menghampiriku. Wajahnya begitu dekat. Suaranya berbisik di telingaku. "Kamu jangan pura-pura. Aku tahu kamu suka saat dia menyentuhmu." Tubuhku bergetar. Kata-katanya bagai racun yang membakar pipiku. Aku ingin menamparnya, tapi tanganku kaku. Karena dalam hatiku, aku tahu ia tidak sepenuhnya salah. Malam berikutnya, semuanya semakin gila. Aku bangun karena merasa ada yang menarik selimutku. Saat membuka mata, aku melihat sosok perempuan itu duduk di atas dadaku. Tubuhnya dingin, wajahnya cantik tapi menakutkan, rambut panjangnya menutupi wajahku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Ia menunduk, bibirnya hampir menyentuh bibirku. Bayu tiba-tiba mendekat, merebahkan diri di sampingku. Matanya kosong, tapi tangannya meraba tubuhku dengan kasar. Aku terjepit di antara keduanya. Dadaku sesak. Ruangan ini terlalu sempit untuk menampung 3 tubuh yang saling menindih. Aku merasakan lidah dingin menyentuh leherku. Entah milik siapa. Tangan Bayu meremas keras, sementara jemari lain yang ku tahu bukan milik suamiku menyusup ke sela-sela pakaianku. Aku mulai menangis. "Berhenti, tolong berhenti." Tapi tidak ada yang berhenti. Rasanya seperti seluruh dinding rumah ikut menekan tubuhku, menutup rapat, membuatku hampir pingsan. Pagi hari, aku bangun dengan tubuh penuh lebam dan memar. Bayu tidur pulas di sebelahku, wajahnya damai seolah tak terjadi apa-apa. Aku berlari keluar kamar, mencoba membuka pintu depan. Tapi pintu itu terkunci dari dalam. Aku coba jendela, sama saja. Aku coba pintu belakang, gagangnya dingin, beku, lalu patah begitu saja di tanganku. Aku terduduk di lantai, terengah-engah. Air mataku mengalir deras. Kami terjebak. Rumah ini tidak ingin kami pergi. Dan yang lebih membuatku ngeri, di tengah isakanku, aku mendengar suara napas lirih di ruang tamu. Suara perempuan itu mendesah pelan. "Kau milikku sekarang." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Aku sudah tidak bisa membedakan mana mimpi, mana nyata. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa tubuhku dihisap oleh tanah, ditarik ke dalam sesuatu yang sempit dan pengap. Aku mendengar suara perempuan itu berbisik di telingaku. "Aku dikubur di sini, di bawahmu, di ranjangmu. Aku tidak bisa keluar tanpa tubuhmu." Siang itu, ketika Bayu pergi ke warung, entah bagaimana ia bisa keluar sementara aku selalu gagal membuka pintu. Aku nekat memeriksa kamar. Aku menggeser ranjang, walau rasanya sangat berat, seperti ada yang menahan dari bawah. Begitu ranjang tergeser, aku melihat papan lantai kayu yang tampak lebih baru dibanding lantai lainnya. Tanganku gemetar. Aku jongkok, lalu mencoba mencongkel papan itu dengan pisau dapur. Begitu papan terbuka,
Bau busuk langsung menyeruak, bercampur dengan wangi melati yang menusuk hidung. Aku hampir muntah, tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutanku. Di bawah papan itu, ada tanah merah yang basah. Aku menggali sedikit dengan jemariku. Dan saat itu, aku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Bukan batu, bukan kayu, tapi tulang. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetar hebat. Lalu aku mendengar suara lirih dari belakangku. Sekarang kamu tahu. Aku menoleh cepat. Dan di sana, perempuan kebaya hijau itu berdiri. Tubuhnya lebih nyata daripada sebelumnya. Bahkan bayangan tubuhnya tercetak jelas di lantai. Wajahnya cantik, tapi pucat. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum menggoda. Tangannya mengusap tubuhnya sendiri, seolah memperlihatkan betapa ia masih haus akan belayan. Aku dikubur di sini oleh suamiku sendiri. Ia mengikatku, memperkosaku, lalu menanamku hidup-hidup di bawah ranjang ini. Dan sekarang, aku ingin merasakannya lagi. Lewat suamimu, lewat tubuhmu. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat. Tubuhku justru panas, bergetar meski hatiku menolak. Malam itu, Bayu tak bisa berhenti memelukku. Tapi aku tahu, itu bukan hanya Bayu. Ketika ia mendesah di telingaku, aku mendengar desah lain menyusul dari belakang. Ketika tangannya meraba tubuhku, aku merasakan tangan lain yang lebih dingin, lebih halus menelusuri bagian yang sama. Aku terjepit lagi di antara dua dunia. Dan kali ini, aku tidak hanya pasrah. Aku ikut larut. Air mataku menyalir, tapi bukan hanya karena takut. Ada rasa lain yang membuatku ingin sekaligus lari dan bertahan. Beberapa hari kemudian, aku memergoki Bayu duduk sendirian di lantai kamar. Ia menatap lubang di bawah ranjang, tubuhnya gemetar, tangannya belepotan tanah merah. "Yuk, kamu ngapain?" tanyaku ketakutan. Ia menoleh kepadaku dengan senyum yang aneh. "Aku sedang menggali lebih dalam. Aku mau ketemu dia." Aku mendekat ingin menghentikannya. Tapi begitu kulihat lubang itu, aku hampir pingsan. Karena kini, dari dalam lubang tampak wajah perempuan itu. Pucat, penuh tanah, tapi tersenyum mesra ke arahku. Aku mundur sambil menangis, terhuyung-huyung hingga menempel ke dinding kamar. Dinding itu bergetar, seakan rumah ikut menertawaiku. Aku sadar, kami bukan hanya tinggal di rumah kontrakan berhantu. Kami tinggal di atas kuburan seorang istri yang disiksa suaminya sendiri. Dan kini, ia ingin mengambil gilirannya melalui kami. Bayu bukan lagi Bayu yang kukenal. Mata lembutnya yang dulu penuh cinta, kini kosong seperti sumur tua. Senyumnya bukan lagi untukku, tapi untuk sosok yang tak kasat mata. Setiap malam, ia duduk di tepi ranjang, mengusap lantai di dekat lubang itu, seperti seorang suami yang sedang membelai istrinya. Kadang ia berbisik pelan, kadang tertawa lirih, kadang mendesah seperti tengah bercinta. Aku hanya bisa memeluk diri di pojokan, menahan isak. Aku ingin menyentuhnya, ingin merebutnya kembali. Tapi setiap kali aku mendekat, Bayu menepis tanganku. "Jangan ganggu aku, Nah," katanya datar. "Yu, aku istrimu, bukan dia." Bayu menatapku, matanya merah. "Kamu gak ngerti, dia butuh aku. Dia mencintaiku, dan aku mencintainya juga."
Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada belati. Malam itu, aku mencoba tidur. Tapi suara-suara dari kamar terus mengusik. Suara desahan, suara tubuh bergesek, bercampur dengan tawa lirih perempuan. Aku memberanikan diri melongok. Dan yang kulihat membuatku hampir pingsan. Bayu sedang bercinta dengan tanah. Tubuhnya telanjang, bergumul di lantai, separuh tubuhnya masuk ke dalam lubang. Tangannya meraih sesuatu yang tak terlihat olehku. Tapi aku tahu, dia sedang menyentuh dia. Dan yang lebih ngeri, aku melihat bayangan perempuan itu di dinding bergerak mengikuti gerakan Bayu. Seakan memang ada dua tubuh yang saling menindih. Dadaku sesak. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat. Aku hanya bisa mundur, menutup mulutku dengan tangan, air mata membasahi wajahku. Bayu, suamiku, sudah hilang. Esoknya, aku mencoba membicarakan rencana untuk pindah. "Yuh, kita harus keluar dari rumah ini, sekarang juga," kataku dengan tegas, meski tubuhku gemetar. Bayu hanya tertawa pelan. "Kamu mau ninggalin aku? Kamu gak bisa. Rumah ini udah jadi bagian dari aku, dari kita." "Tidak, Yu. Rumah ini bukan milik kita. Ini penjara." Bayu menatapku tajam, lalu mendekat, mencengkram lenganku dengan keras. "Kalau kamu pergi, Nah, dia akan marah. Dia akan menjemputmu. Kamu gak akan bisa lari." Aku meronta, tapi genggamannya begitu kuat. Wajahnya begitu dekat, nafasnya berat. Ada gairah tanah di matanya, campuran cinta, gila, dan obsesi. Aku terjebak di antara hasrat dan ketakutan. Aku mencintainya, tapi aku juga takut padanya. Beberapa malam kemudian, aku terbangun karena merasa sendirian di ranjang. Bayu tidak ada di sisiku. Aku mencarinya ke seluruh rumah dan akhirnya menemukannya di ruang tamu, tepat di depan pintu yang selama ini tak bisa kubuka. Pintu itu terbuka sedikit. Bayu berdiri di sana, tubuhnya setengah telanjang, matanya menatap keluar. "Yuh," panggilku pelan. Ia menoleh. Senyumnya aneh, penuh kepuasan. Aku mau ikut dia. Dia bilang hanya aku yang bisa tinggal di sini bersamanya. Kamu gak dibutuhkan. Tubuhku bergetar. "Jangan, Yuh, jangan tinggalkan aku." Tapi Bayu tidak menjawab. Ia hanya melangkah keluar, perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku berlari mengejarnya. Tapi begitu aku melewati ambang pintu, aku hanya menemukan udara kosong. Bayu sudah tidak ada. Sejak malam itu, Bayu tak pernah kembali. Kadang aku mendengar suaranya dalam rumah, bercampur dengan suara perempuan itu. Tawa, desah, bisikan. Tapi aku tak pernah lagi melihat wujudnya. Seolah ia telah larut ke dalam rumah, menjadi bagian dari arwah yang menghantuinya. Dan aku sadar, tinggallah aku seorang diri. Aku harus memilih, tetap tinggal di rumah ini dan menunggu giliran, atau melawan dan mencari jalan keluar sebelum terlambat. Aku tidak pernah tahu persis bagaimana akhirnya aku bisa keluar dari rumah itu. Yang kuingat hanyalah malam panjang penuh teror, jeritan, dan tubuhku yang hampir hancur. Sejak Bayu menghilang, rumah itu menjadi semakin sempit. Dindingnya terasa merapat. Ventilasi udara berubah jadi lubang gelap yang meniupkan bisikan. Lantai bergetar seolah ada puluhan tangan yang mendorongku masuk ke dalam tanah. Aku tak lagi bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku merasakan tubuhku direngkuh dari segala arah. Desah itu, bisikan itu, sentuhan itu, semua datang bersamaan, membungkusku dalam cengkeraman yang membuatku nyaris gila. Aku tahu, kalau aku tidak pergi sekarang,
aku akan menjadi penghuni berikutnya. Malam terakhir, aku mendengar suara Bayu. Bukan dari luar, bukan dari lubang di bawah ranjang, tapi dari dinding kamar. Nah, ikut aku. Kita bisa tinggal di sini selamanya. Bersama dia, bertiga. Suara itu hangat. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kali ini ada sesuatu yang dingin di baliknya. Obsesi. Gila. Sesuatu yang bukan lagi milik manusia. Aku menempelkan telingaku ke dinding, air mataku mengalir deras. Maaf Yu, aku gak bisa. Aku gak mau mati di sini. Dinding itu bergetar, seolah marah. Dari celah-celah retakan keluar cairan merah pekat bercampur wangi melati yang memuakkan. Aku mundur, terhuyung-huyung. Dan saat itu juga, pintu depan rumah yang selama ini tak pernah bisa kubuka terbanting lebar dengan sendirinya. Aku berlari, tanpa sepatu, tanpa tas, tanpa menoleh ke belakang. Kegelapan malam menelanku. Suara-suara dari rumah itu masih mengejarku. Desah, tawa, bisikan Bayu. Tapi aku terus berlari, menembus jalan sempit, menabrak pagar sampai akhirnya aku tersungkur di jalan utama. Orang-orang menemukanku dalam keadaan berantakan. Bajuku sobek, tubuhku penuh lebam, wajahku basah oleh air mata. Mereka membawaku keluar, jauh dari kontrakan itu. Dan ketika aku menoleh sekali terakhir, aku melihat sosok Bayu berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum padaku. Senyum yang dulu kucintai, tapi kini terasa asing. Di sampingnya berdiri perempuan kebaya hijau itu, menggandeng tangannya. Lalu keduanya perlahan memudar, hilang bersama rumah itu yang kembali diam, seolah tak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Bayu tak pernah kembali. Orang-orang bilang aku hanya berhalusinasi, bahwa suamiku mungkin kabur meninggalkanku. Tapi aku tahu, ia tidak pergi kemana-mana. Ia tetap di sana, bersamanya. Aku berhasil selamat. Aku keluar, tapi aku kehilangan separuh jiwaku. Kadang aku masih mendengar suaranya dalam mimpi. Kadang aku merasa ada tangan dingin yang membelai rambutku saat aku tidur. Dan setiap kali wangi melati menyelinap di udara malam, aku tahu mereka masih mengintipku, menunggu. Kini aku hanya bisa bercerita, agar kalian tahu, jangan pernah tinggal di rumah itu. Jangan pernah menantang arwah yang terikat oleh cinta dan kematian. Karena kalau kau berani mencoba, kau mungkin bisa keluar. Tapi kau tidak akan pernah benar-benar bebas.